Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam sejahtera buat semuanya. ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam, Rahayu buat orang Jawa. Ah iya Ya, benar. Rahayu. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Terus Sugeng Injing. Karena malam kan. Kalau di Sunda apa? Sampurasun. 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 Selamat datang kembali, balik lagi bersama saya Wicak Tebo. Di malam yang mencekam ini, yang saya sudah beberapa episode tidak muncul ya. Ya mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang Wicak kemana ya? Mas Wicak kemana ya? Ya karena saya sibuk dengan duniawi. Uang. Saya cari-cari terus, saya kejar-kejar pokoknya. Di bulan puasa ini buat lebaran, coy. Dari THR ya? Benar THR. Buat para sahabat Rumpot, welcome back to Rumpot. Itulah, akhirnya gue inget juga loh, masih inget loh. Setelah sekian lama gue tidak nongol, masih inget gue openingnya. Dan kali ini gue ditemani dengan Bang siapa? Mora. Mora. Wih, hanya keren nih namanya ya. Mora. Mora. Dari Batak, Namoranya. Hah? Namoranya dari Batak. Oh, akhirnya ketemu lawan. Dari kemarin nggak ketemu lawan, Bang. Yakin Bang. Nggak ada lawan. Nggak ada lawannya. Nggak ada Akhirnya panggil lele ya? nggak ada yang manggil Lai. Ah udah, sekarang lele aja lah ya. Nggak usah gua lu. Nah, Bang Mora ini punya sebuah cerita yang berkaitan dengan perjalanan spiritualnya. Ya, Nah, yang sebenarnya ada latar belakang, terus juga apa ya? Bisa dibilang perjalanan ini dialamin setelah fase apa ya? Fase down, fase terpuruk, fase kegelapan. fase kegelapan, Iya. dark fase. Dark fase. Iya. Dan buat para sahabat Rumpot juga, sebelum kita next nih, jangan lupa subscribe, terus juga komen, terus like, ya. iya, terus diapain lagi, Bu Produser? Di share, no. Nyalain loncengnya. Nyalain lonceng notifikasinya, biar tahu update-update kita terus, biar makin membludak ya acaranya. Makin membludak. Gua ngomong apa sih? Beneran dah. Ya udah kita langsung aja masuk ke ceritanya Bang Moran ya. Nah, bisa ceritain nggak Bang? Awal mulanya atau mungkin sinopsis kecilnya aja ya. Gimana bisa ada di dalam situasi itu? Pertama itu dulu kan sempat kerja di Miras ya. Tahu sendiri kan kalau misalnya 7 bulan dan itu alkohol kayak lu kerja cari duit tapi nggak kekumpul gitu. Nggak kekumpul lu kayak lingkaran setan di situ aja. Duit gitu. setan dimakan jin. Iya kan ada istilah tuh. Iya, dari situ terus gua saran padahal kondisi kotor tuh badan. Pokoknya balik subuh terus lah. Ya gimana lu kalau di Miras ya, lu dikasih duit buat kobam itu. Iya. Terus sholat asar kalau nggak salah ya, gue mintanya kayak doa nantang gitu loh. Doa nantang. Ya Allah, kalau kerjaan ini nggak baik buat hamba, maka tegurlah hamba sekeras mungkin. Besoknya gue kecelakaan. Oke. Pohon tuh ini setir. Pohon di depan sini masuk. Untungnya gue masih hidup sampai sekarang. Itu lagi mudik. Setelah berdoa. Oke, kita stop dulu sampai di situ. Agak-agak ini ya, agak-agak ekstrim ya ceritanya ya. Ekstrim memang. Karena melibatkan nyawa sepertinya ya. Ya udah, oke. Pokoknya pantengin terus episode ini. Kayaknya episode ini bakal panjang ya buat para sahabat Rumpot. Stay tune di Rumpot karena episode ini kemungkinan akan panjang dan jangan di skip pokoknya. Kalau ada skip ad tuh ada iklan-iklan jangan di skip lah. Janganlah, biar pundi-pundi uang masuk ke kita gitu. Kita butuh transportasi, kita butuh akomodasi. Oke, sekarang kita lanjut bener-bener bakal cerita fullnya cerita Bang Mora dan latar ini yang bakal unik nih. Bocoran aja sedikit. Latar ini yang ngebuat unik bukan latar di kota. Tapi latar di sebuah pedalaman bisa dibilang. Oke. Kita start benar-benar dari nol kali Bang. Bisa. Dari situ kan udah nggak tahu bawaannya pengen ke kampung Inggris aja. Berarti start yang Miras ini itu letaknya ada di mana? Lampung. Di tahun
2018 awal. 2018 awal, ya berarti masih belum lama, ya hitungannya Ya. sekitar 5 tahunan ya. Iya. Nah. Terus dari situ ada niatan mau bersihin diri gitu, Ya. tapi nggak ke arah spiritual. Oh, Gitu. oke. Jadi niatnya mau belajar bahasa Inggris, ketemulah sama guru itu Di kampung Inggris. di kampung Inggris. Kediri lebih tepatnya Kediri, ya. Buat Kediri. buat para sahabat rumput yang nggak tahu, kampung Inggris tepatnya ada di Kediri. Ya. Jadi pokoknya masuk situ, keluar you're welcome. Ya. Iya. Terus di situ ketemu guru, dari selang berapa bulan gitu kan, dan itu kayak bukan cuman satu agama doang, tapi semua agama gitu. Oh, karena memang itu pada dasarnya bukan pesantren. Ya. Bukan Karena pesantren. iya kan, Bukan. iya karena banyak yang salah kaprah ya Iya. soal kampung Inggris sebelum kita lanjut jauh gitu ya. Karena kampung Inggris itu memang dia itu ada di kisaran pesantren dan produknya pesantren. Ya, Ada rata-rata ya. Ada sebuah pesantren di sana dan kampung Inggris itu merupakan produknya salah satu pesantren di sana. Mhm. Cuma yang belajar di kampung Inggris itu bukan cuma Muslim, Iya. tapi ada agama-agama lain Banyak. di situ. Banyak. Pancasila banget lah. Pancasila lah ya. Iya. Nah terus akhirnya setelah dari Lampung, setelah mengalami kecelakaan Itu. tadi, Ketemu guru, tapi sorry, kecelakaannya itu sempat dirawat atau nggak lagi bawa saudara, anehnya keluarga saya sepupu itu yang patah tulangnya. oh yang di Yang di belakang, belakang. yang di bangku belakang. Bangku belakang. Itu di daerah Lampung lah. Heeh. Lanjut ke Akhirnya memutuskan diri, terus pergilah mencoba hijrah lah ke ya, diri ya, dengan mencoba keputusan pribadi hijrah. dan sendiri. Iya. Benar-benar sendiri. Sendiri. Oke. Sendiri di situ tuh 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi bulan pertama langsung ketemu sama guru itu kan. Jadi ada tugas-tugas tertentu lah. Tugasnya kayak poin pertama sih disuruh prasangka baik. Oh Itu. iya, husnuzon. Husnuzon. Susah jadi orang. Iya, husnuzon. Iya kan? Iya. Iya, kita lihat orang dikit kan ke masjid kan dalam hati Iya, suzon. benar. Apaan sih ini orangnya? Gitu. Terus ada satu orang, dia nih bisa dibilang indigo gitu. Oh, oke, I see. Dia disuruh ke Alas Purwo. Terus kita tuh muridnya 15 orang. Oh, sama si guru, 15 orang ini disuruh ke Alas Purwo. Tadinya cuma si cewek ini. Oh, oke. Berarti gue simpulin sedikit. Jadi dari 15 orang ada salah satu cewek. Ada salah satu cewek yang disuruh ke Alas Purwo sama si guru. Sama si guru. Kita sebut guru dia. Guru. Nah, Suhu. Kita sebut suhu. Nah, si cewek ini bisa kita sebut siapa? Si Sylvie lah. Sylvie aja. Okay. Sylvie. Yeah. Si Sylvie. Nah, si Sylvie ini sebelumnya tuh mimpi. Mimpi ada titipan dari eyangnya. Dari eyangnya itu buat dikasih ke guru ini. Oh, oke. Nah, pada saat barangnya ini dikeluarin itu tuh kayak ada tulisan Arab. Aku nggak tahu kan. Namanya duniawi banget kan. Ngerti hal gitu kan. Iya. Nah, terus itu keluar wangi kasturi tau kan? Iya, kasturi itu. Nah, itu katanya wangi yang dari 7 masa tuh nggak hilang gitu. Iya. Iya kan? Konon. Terus dan wanginya emang bener aneh kayak angin gitu. Kayak angin lalu lalang. Itu kita tuh berangkat subuh. Pokoknya gurunya cuma bilang, "Kamu ke sana, jagain dia. Nanti kalian ketemu jawabannya di sana." Oh, oke. Kayak teka-teki lo apa sih? Nggak ngerti. Kayak kita juga nggak tahu ya. Sebuah clue. Iya. Dan ini akhirnya 15 orang ini berangkat. 15 orang. Berangkat. Boleh diceritain detail nggak? Kalau boleh ya. Kalau boleh diceritain detail nggak? Apa sih yang sebenarnya dipelajarin di kampung Inggris itu? Ataukah benar-benar belajar ya Inggris sesuai kampung Inggris itu, atau memang ada hal lain? Ada kelasnya sendiri. Iya. Jadi belajar bahasa Inggris, tapi gurunya ini buka kelas. Dia tuh untuk agama apapun dan ngajarin soal kehidupan, lebih ke kehidupan sih. Ibarat kalau kita bahas agama kan dikotakin ya. Iya. Kalau kita out of the box gitu. Jadi pernah satu dia bilang ke saya, "Kamu kalau udah masuk sini
entah tauhidmu makin kuat atau kamu akan murtad. Oke. Saya kan tertantang kan kayak gitu Iya, kan. iya, I see, I Tak see. kejar, Iya. aku kejar Oke, oke, oke. gitu. Terus tadi kalau untuk tugas-tugasnya ya, Nah, tugasnya itu ada 10 deh. Ada 10. 10 poin. Sebutin, nggak apa-apa. Kalau kalau boleh disebutin, tapi kalau misalkan memang tidak patut disebutin nggak masalah. Kalau dari 0 dia aneh. Hmm. Dari 0, jadi total itu 11. Oh, oke. Tapi sampai 10 Sampai gitu. 10. 0 tuh dari 0 penuhi ibadah wajib sesuai keyakinan masing-masing. Oh, oke. 1 selalu prasangka baik. 2 itu minum air putih panas setiap hari 3 kali. Terus ketiga tuh apa ya? Gue lupa. Nomor 4 ada vegetarian. Terus vegetarian nomor 5 itu ngelepasin 3 unsur hewan. Nah ini yang sering ditanya banyak orang nih. 3 unsur hewan darat. Jadi laut, udara, sama darat. Laut, udara, iya sama darat. Jadi pilih 3 hewan nih. Iya, jadi kita lepasin, kirim Al-Fatihah gitu. Oh, dilepasin tuh maksudnya Membebaskan mereka. Iya, kan? Kita kan selama ini kan makan daging, tapi kan kita nggak tahu nanti apakah mereka masih ada kan. Jadi mungkin arahnya ke situ. Oh, oke. Berarti bukan 3 unsur hewan ini melepas 3 unsur hewan ini. Tadi gue pikir tuh ini loh, nggak boleh makan 3 unsur hewan itu. Karena kan ada poin yang vegetarian. Oh iya. Iya, masuk. Tadi gue pikir ke situ. Iya. Tapi ini bukan ya. Berarti melepas secara fisik ya. Melepas secara fisik. Oke. Cuman VG-nya itu waktu itu jalan 3 bulan, udah habis itu nggak VG lagi. Karena ini ya. Ya, itulah. Lah. Ya, kita kan bukan ini ya. Nah, soalnya kan kalau di Musen, kalau nggak salah ya, badan itu kan di hari ke-21 tuh kalau nggak ada asupan daging, dia ngegrogotin. Jadi masih perlu paling gantinya tuh ke tempe. Iya. Gitu. Oke. Dan itu berlangsung berapa lama? Berlangsung selama saya di sana waktu itu. Sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan sebelum sampai ke alas. Iya, itu. 4 bulan. Ya tugas-tugasnya itu berbuat kebaikan sama manusia, sesama kepada semua makhluk ciptaan Allah gitu. Pada dasarnya sebenarnya poin-poinnya poin-poin baik sih. Poin-poin baik ya. Yang memang menanamkan citra baik dalam diri kita ya. Iya. Iya. Jajarin nasionalisme, ya gitulah. Oke. Biar nggak disangka ini kan ya. Iya. Radikal. Pernah dulu kali. Pernah dulu disangka ngedukun. Gara-gara lagi kan di dalam ruangan ya. Ada dupa. Padahal kan pewangi ya. Iya. Dilihat orang ini kayak tempat dukun ini. Banyak lah omongan itu luar itu. Oh, jadi isu itu nyebar sampai keluar? Nyebar, bahkan banyak yang ngirim-ngirim juga. Ngirim dalam tanda kutip ya? Tanda kutip. Iya. Santet atau apa. Dan itu emang banyak yang ngirim. Banyak banget. Oke. Terus ini pertanyaan agak aneh sih sebenarnya ini. Karena itu dikira dukun. Iya. Jadi mereka tidak terima dengan praktek dukun ada di situ. Tapi ngirimin santet. Maksudnya gimana? Jadi agak kontradiktif ya sebenarnya. Jadi itu tempatnya tuh dia tuh cepet bisnisnya. Dia kan tempat les bahasa Inggris. Iya. Dan itu naiknya cepet. Cuman 2 tahun. Sedangkan kan tempat les lain kan banyak nih. Tapi lama. Tapi itu dia kayak rezekinya tuh lancar gitu loh. Nah, banyak orang nggak suka ngirim aneh-aneh. Iya. Dengan dengan bungkusnya tuh praktek dukun. Padahal ngirim santet juga pasti dukun dong. Iya. Iya dong. Iya dong. Makanya kontradiktif. Iya. Gue juga nanya kan ke guru gue kan. Mas, kalau misalnya orang nggak suka gitu, terus masnya ngapain? Ya nggak usah. Karena kan kita kan ngedoain mereka juga. Jadi pemikiran dia tuh ketika jin yang dikirim ke situ mau nyantet itu. Tapi sebenarnya nih tempat nih ngirim si jin ini doa. Jadi dukunnya bingung gitu. Ini jin gue kok
nggak balik ke gua ya, di Iya, mana? iya. Pas dilihat di sana. Iya. Malah Jadi betah dia. iya, ada waktu itu satu case itu jin, ada anak indigo kan. Heeh. Anak indigo ini komunikasi lah Iya. sama jin ini. Loh, kamu kemarin bukannya mau nyerang tempat ini? Dijawab jinnya, saya nggak akan nyerang tempat ini dan nggak akan mau. Saya juga nggak mau balik ke dukun itu. Karena kenapa? Karena di tempat ini saya didoakan, bukan dipergunakan. Jadi gitu. Jadi yang tadinya negatif Iya. jadi positif. Iya, jadi beralih gitu ya. Jadi beralih. Wah, keren. Tapi hal yang kayak semacam kiriman gitu kan, santet, itu dirasakan oleh semua murid. Iya. Tanda-tandanya. Kadang ada case-nya. Ada Apa? yang kesurupan, ada yang waktu itu apa ya, bangke, macem-macem. Dan itu lo alamin sendiri juga. Pas lagi kelas itu kan namanya genteng ya, nggak mungkin ada orang ngegebrak gitu. Oh iya. Iya itu. Kayak Nah, itu gitu salah satu macam-macam tanda banyak. itu. Nah, terus akhirnya setelah 4 bulan lah ya berjalan. Selama 4 bulan berjalan dan banyak teror lah ya. Iya. Banyak teror yang ada di situ. Dan ini 15 orang ini tuh bisa dibilang satu angkatan ya. Umurnya sih beda-beda, tapi satu angkatan di kampung ini. Iya, satu angkatan pelajaran. Satu iya, angkatan. betul. Inilah ibaratnya satu tahun barengan. Nah, akhirnya diputuskan oleh si guru untuk ke Alas Purwo. Iya. Itu setelah memenuhi 10 poin yang tadi atau gimana? Oke. Cuman sih ya walaupun agak susah buat husnuzon itu Iya. tadi. Iya, terus berangkatlah ke sana. Terus dan di situ aku belum baca loh kalau Alas Purwo tuh di YouTube ya. Ternyata tempat angker ini. Oh iya. Gua bener-bener nggak tahu apa-apaan. Iya. Gitu. Berangkat dan anehnya itu nyampe Alas itu kan logikanya dari Kediri ke Alas Purwo itu berapa jam ya? Berapa jam? Kediri Nggak Alas nyampe Purwo. 24 jam lah. Nggak sampai. Kalau Kediri Alas Purwo berapa lama ya? Nggak. Pokoknya gue 10 perjalanan 24 jam. 10 Perjalanan 24 jam. Sampai Kediri. Itu naik. Iya, itu dikelilingin di Bondowoso. Itu naik apa sorry? Naik mobil. Naik 15 orang itu naik mobil semua. Naik mobil semua. Dua mobil gitu. 2 atau 3 gitu. Oh, oke. Dan itu anehnya lamanya itu di Alas Purwo. Pernah nggak ketemu masjid? Lampunya lampu dugem. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue pernah. Di daerah Bondowoso. Daerah Bondowoso. Bener-bener nggak ada orang yang lewat. Itu hujan, daerah bukit. Di situ ranting pohon jatuh-jatuhan. Terus sholat. Orangnya tuh diam semua. Tapi nggak sholat. Di motor doang. Gimana? Sorry. Gue nyapa, dia wudhu. Sorry, ini ketika kalian masuk ke daerah Bondowoso. Masuk daerah Bondowoso. Bondowoso. Terus di tengah perjalanan, intinya kalian nemu sebuah masjid gitu. Dan memutuskan untuk sholat. Iya. Untuk sholat. Dan itu di sekitaran masjid itu ada perkampungan atau enggak? Itu nggak ada. Nggak ada perkampungan. Jadi di antara hutan-hutan. Iya. Itu di situ ada satu masjid. Ada satu masjid. Dan yang tadi Bang Mora ceritain itu masjidnya itu lampunya lampu ini. Iya. Muter-muter gitu. Gue bukan maksud ngeledek masjid ya. Enggak. Iya, karena ini unik gitu kan. Iya. Dan ya, gue nggak tahu faktanya ada atau enggak sih ya, karena gue belum pernah tahu dan belum pernah nemuin. Tapi kan ini memang real kejadiannya. Iya, kayak pengalaman. Gitu kan. Dan pas sampai sana itu ada orang-orang. Ada. Gue inget banget ada yang wudhu sebelah gue. Saya wudhu, selesai wudhu, gue tegur, Mas, diam doang. Habis itu dia nunggu di depan, pada nggak ngapa-ngapain. Dia nggak masuk masjid? Enggak. Jadi di luar, di pelataran? Iya. Oh, ya sih. Terus yang ini sih nggak tahu ya, di luar nalar banget sih waktu itu habis sholat tuh. Anehnya tuh Mas pernah lihat ini kan, jin apapun itu? Belum sih. Belum. Jadi tuh waktu itu ada 4, gue nggak tahu itu jin apa bukan. Tapi punya ini,
kayak sayap gitu. Masuk tembus kan kalau masjid kaca-kaca gitu. Itu tuh masuk ngebentangin sayapnya gitu. Ada 4. Wah, I see. Gua nggak bisa nyebut itu atau apa tapi yang gue lihat itu. Gue masih belum kebayang sih, maksudnya belum kebayang proses dia masuknya gitu. Boleh ini nggak dijelasin bentuk masjidnya? Masjidnya gede apa musola atau musola kayak musola deh. Musola ya. Jadi musola. Satu lantai gitu kan. Satu lantai. Satu lantai terus dia berkarpet. Lengkap. Selain kecuali yang agak unik mungkin lampunya tadi ya. Iya, lampunya aja. Cuman jamnya bukan jam-jam digital kayak musola lain, enggak. Oh, jam ini ya, jam dinding biasa gitu, analog. Nah, terus orang-orang yang tadi nunggu di depan itu ada berapa orang gitu? 4 apa 5 gitu. Itu ada motor-motor naik? Ada motornya, terus orang-orangnya cuman diem doang. Diemnya di atas motor berdiri atau enggak, duduk di tangga-tangga musola itu. Duduk doang, duduk. Nggak ngapa-ngapain. Berarti sempat melihat mukanya kayak gimana? Mukanya kayak manusia, tapi anehnya tuh kita kan bisa lihat ya kalau ngelihat orang gitu ya. Bawaannya tuh gimana gitu. Iya kayak gitu, kayak kok agak nggak enak, agak aneh gitu. Oh, jadi kayak semacam auranya berbeda ya. Iya. Kalau misalkan manusia kan memang auranya agak hangat kali ya. Nah, ketahuan kan? Ketahuan. Nah, gitu. terus akhirnya masuk dan 15 orang itu ya sholat ya, karena ada yang non muslim juga kan. Muslim semua. Oh, kebetulan 15 orang. Kebetulan muslim semua. Ya, akhirnya masuk semua 15 orang itu untuk melakukan sholat. Nah, masuk yang 4 yang ya nggak tahu ya, makhluk lah kita sebut makhluk ya. Empat makhluk itu masuk ke dalam. Itu ketika saat sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Tuh, setelah sholat. Dan posisinya masih pada duduk di situ semua. Iya. Iya, ada temen yang udah selesai kan. Posisinya tuh sisa bertiga apa berapa gitu. Lagi doa, terus masuk, bener-bener masuk ngebentangin ini, ngibas gitu, ngibas. Habis itu gue nggak berani nengok, gue sumpah nggak bisa, nggak tahu tekanannya tuh kayak dipres gitu loh ini. Gue diem aja, nunduk sampai ini gue sakit pokoknya lama itu. Lama gue kan istighfar aja kan di situ. Cuman yang namanya kita nunduk ya, tapi kan ini kan vision kita kan kelihatan ya. Iya. Ada ekor matanya juga. Itu ada yang dibawa sama dia. Ada yang megang kayak apa ya? Apa sih, tahu Grim Reaper nggak? Ya, tahu. Yang dipegang itu kayak yang Maduraan itu. Celurit gitu. Iya, kayak gitu. Ya kan kayak Grim Reaper gitu. Iya kayak gitu. Terus ada yang megang apa lagi ya? Tongkat gitu, nggak ngerti gue. Tongkat. Ya pokoknya sampai sini dong gue ngeliatnya. Nggak berani ngeliat. Karena dia datang, depan gitu, udah. Dan dia ngadep ke lu atau ngadep ke belakangin? Pertama ngebelakangin. Gua kan kepo kan, namanya kepo pengen gini dikit, mata gua gini dikit langsung ngadep ini, ngadep puter balik gitu. Puter balik. Pengen lihat tapi ini tuh nggak ada nih. Ini kayak pakai gamis, tapi kaki tuh nggak ada. Oh, kayak putih gitu dong. Tapi bawaannya tuh nggak takut, sejuk gitu. Kayak gitu. Iya. Terus itu disaksikan oleh temen lain yang masih ada di situ atau lu doang? Ada 2 orang lagi yang lihat. Dan itu ada dapat akuisisi dari mereka? Mereka yang nggak mau ngomong. Tapi setelah pulang dari sana baru mereka cerita. Karena gue kan nggak tahu ya yang namanya kalau kita ke tempat sakral itu kita nggak boleh cerita di tempat itu. Ya. Kan? Jadi harus di luar situ. Nah gue nggak tahu, gue nyeplas orangnya. Lu tadi lihat ini gue gitu orang. heboh sendiri. Nah terus setelah kejadian itu apa yang lu lakuin? Setelah itu ya gue merem istighfar, terus mereka udah nggak ada, lanjut berangkat lagi ke Alas Purwo itu. Oh jadi mereka sempat hilang? Iya. Di depan mata mereka sempat hilang. Cuman sebelum nyampe di sana mau masuk Banyuwangi,
Itu kalau nggak salah ada satu simpanse, kliwon kalau bahasa Jawa itu, kera. Ya, Kliwon ini Kliwon. apa monyetnya si buta dari gua hantu. Dia emang Kliwon namanya. Iya, Namanya Kliwon. Kliwon ini di sini nih. Iya. Yang Gue kan bukan kemana-mana. orang Jawa kan waktu itu. Iya, iya. Ada Kliwon, ada Kliwon. Ada kliwon, temen gue bilang kan. Nah. Ada kliwon. Dia tuh kayak anak apa sih, setia hati gitu, silat-silat gitu. Oh iya. Dan mata ininya kebuka gitu. Kliwon itu ya mungkin nggak tahu juga kali ya. Kalau sebutan Kliwon tuh karena itu monyetnya si buta dari gua hantu namanya Kliwon. Kliwon. Bukan bahasa Jawa. Bukan Oh. bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya kete gitu. Kete Oh. kalau bahasa Jawa. Gue yang salah ini. Enggak, tapi itu sudah jadi hal yang umum ketika Umum ya, kliwon gitu ya. dan gue pun kalau ngelihat monyet ya Kliwon Kliwon, gitu. Dan oh, bukan iya. bahasa Jawa. Oh, Disclaimer nih, bukan bahasa Jawa. Kliwon itu monyetnya si buta dari gua hantu. Nah, Baik, kita sebut kliwon aja berarti ya. Kliwon. Dan kalau memang itu monyetnya dalam tanda kutip ya entah jadi-jadian atau apa, itu kita juga biasanya nyebutnya Kliwon gitu. Nah, terus Ya, itu yang si cewek ini, itu tuh bilang kita udah ditungguin sama yang di sana, sama Si yang di Sylvie. alas. Sylvie bilang. Ah. Sama ada deh satu lagi, sebut aja orangnya siapa ya? Udah deh, Rijal aja deh. Oh, cowok. Cowok. Ah. Yang tadi yang gue bilang anak silat itu. Oh Jadi iya. bisa lihat juga. Iya mas, kita udah ditunggu. Hah? Ditunggu siapa? Gue bilang kan. Tunggu siapa? Siapa dia emang? Gue gitu orang ya. Terus Ini berarti dia sampai saat itu lu nggak belum sopan kayak gitu. sampai saat itu lu belum tahu apa yang akan terjadi Nggak tahu dan apa. nggak ada clue apa-apa. Nggak ada. Terus habis itu dia bilang kita udah ditunggu sama ini penunggu di sana. Itu dia di depan awal. Jadi tuh ini mobil nih. Dia tuh di depan kap sini lagi duduk sila gini. Sila gini. Katanya tuh gini kayak tapak-tapak gitu. Tapi bentuknya tuh kliwon. Si Kliwon itu. Kliwon ini. Si Kliwon. Kliwon putih. Kalau sebutan di sana kera putih gitu. Iya, kera putih. Iya kayak semacam anoman. Anoman. Nah, kayak gitu. Kita udah ditunggu di sana. Ya gue bercandain gitu kan. Karena gue tuh tipenya nggak mau terlalu takutnya kan. Gue kan mikirin anak-anak yang lain. Iya. Guru gue kan nitip nomor. Tolong jaga mereka. Kalau mereka, oh ya mas. Gue ngerti paham maksudnya karena teman-teman gue ini kadang kalau udah terlalu ngarah ke situ mereka ketarik. Jadi kan energi negatifnya kan bludak. Jadi gue tuh usahain netralin lah. Netralisir lah ya. Habis itu udah berangkat terus ngalamin yang Bondowoso itu tadi. Terus masuk ke alas itu jam 7 pagi. Baru sampai alas itu jam 7 pagi. 7 pagi kita tuh berangkat malam, iya nyampe jam 7 Nah, pagi. yang si Kliwon itu munculnya di? Kliwon itu munculnya sebelum masuk Banyuwangi. Oh iya. Sebelum masuk Banyuwangi. Nah, itu apa yang dia lakuin setelah sila? Jadi sila doang? Sila doang dia. Mobil lagi jalan? Mobil lagi jalan. Dia di depan ngadep ke sini, ngadep ke dalam mobil. Sila doang. Dan ini mobil yang lo naikin atau mobil lain? Naikin. Karena ada si Sylvie itu, terus sama si ini kan, siapa? Rijal itu. Rijal itu. Monyet itu jatuh, maksudnya tahu-tahu ada di situ aja? Di situ. Depan situ. Nggak tahu datangnya dari mana? Nggak ngerti gua. Teleport kali. Maksudnya lagi jalan loh? Ini lagi jalan loh? Iya. Maksudnya lagi jalan terus dia nangkring di depan. Lucu bayanginnya. Ya iya sih, maksudnya bayanginnya ya aneh aja, maksudnya lagi jalan gitu kan. Apa dia nggak kedinginan gitu ya. Kasih jaket aturannya. Numpang mungkin numpang. Nah terus akhirnya ya entah gimana caranya, entah gimana ceritanya monyet itu nggak ada. Atau dia ngikut sampai alas. Ngikut sampai alas. Oh. Oke. Dan jawabannya ada di alas itu. Oke. Ini masuk gerbang dulu nih. Masuk gerbang itu sekitaran jam 7 ke pos pertama, warung pertama. Pokoknya dari di pintu alas ya. Iya. Ada pos ke warung sini. Warung istirahat dulu kan. Ngobrol lah sama ibunya, sama nyonya. Habis itu ada satu orang juga yang lebih tua dari saya. Panggilannya Mas siapa ya? Mas Rudi deh. Mas Rudi. Gitu. Dan itu
Ya umurnya 30 ke atas lah. Dia lebih paham hal seperti itu. Kalau Oke. urusan spiritual dia paham banget. Nah, Ibaratnya guru kedua saya lah gitu. iya. Dan dia ikut juga. Habis itu dari warung itu kita diarahin sama bapak ini. Bapak yang warung situ. Diarahin ke situs kawitan. Jadi bapak ini tuh cerita, kamu kalau misalnya ke Alas Purwo, kulon nuwunnya itu ke situs kawitan dulu. Mau apapun tujuanmu, karena kan di situ kan banyak yang tujuannya ada yang positif, ada yang negatif. Iya, Bahkan tahu. pejabat juga Iya, banyak tahu. gitu ya situ. Iya. Kalau pulang juga kamu ke situs kawitan dulu. Lalu kita ke situs kawitan dan teman saya yang Rijal ini bilang, Mas, coba lihat deh, lihat monyet itu. Gimana? Gue lihat monyet. Ya itu monyet, gede emang. Cuman anehnya itu gede. Terus dia duduk gini nih, duduk gini. Gimana ya? Gini. Oh, kayak Manusia. Kayak manusia. Terus yang si Sylvie ini bilang itu yang udah nungguin. Dan nggak lama orang yang ada warga situ datang. Mas kalau ngelihat hewan itu jangan dikasih makan ya. Iya. Atau jangan dilempar, jangan disakitin. Pokoknya yang itu ya. Nanti kalian ke Gua Istana juga ada dia itu. Ada dua orang cowok cewek bilang. Jadi petugas itu lah ngasih tahu, kan banyak orang yang datang juga, Mas kalau lihat itu jangan dilempar atau gitu. Dan dari situ, habis itu kita masuk ke situs kawitannya. Masuk ke situs kawitan tuh ya walaupun tempat umat Hindu mungkin ya. Iya. Tapi gua masuk situ, anehnya gue doa sebagai muslim gitu. Nangis gue, aneh tempat itu aneh. Terus gue lupa ada dua orang masuk, dia ngelempar recehan gitu loh. Iya. Nggak tahu ya, entah apa niatnya, ngelempar koin, ngelempar duit gitu. Terus yang kliwon ini marah, kayak diusir gitu, kayak digangguin mereka. Lompat ke sini, hampir mau dicakar, terus keluar yang dua orang itu. Habis itu kita yang masuk. Pas kita masuk, ya benar-benar dia ngeliatin doang. 15 orang itu masuk semua situs. Masuk semua. Sebenarnya situs kawitan bukan Hindu ya, karena memang itu situs mungkin lebih lama, lebih tua lagi ya. Iya, jadi mungkin zaman animisme dinamisme kan saat itu gitu kan. Jadi kalau dibilang situs Hindu agak kurang tepat juga kan. Iya. Nah terus sampai masuk ke dalam situs kawitan, terus sebenarnya ini dari sisi pribadi ya. Dari sisi pribadi, apa yang dilakuin? Kalau gue pribadi, gue cuman doa ke semua makhluk. Mau itu negatif, mau itu sampai iblis pun gue kirim doa. Kasian kan gak ada yang doain iblis kan. Enggak apa-apa. Iya. Ya udah itu aja doa gue. Semoga semua makhluk yang di sini tuh berbahagia gitu ya. Pokoknya gue kirim Al-Fatihah aja udah. Iya. Kayak gitu. Terus bis itu yang Rizal ini bilang, Mas lihat Palu nggak? Palu. Thor, bukan, maaf. Sorry juga kalau ada sorry Thor. Sorry bos. Tapi maaf. Thor versi Indonesia kayak. Iya. Kita itu kan punya ini kan, Bima kan ya. Iya, Palu kan, Gada kalau Gada. Dia bilang gitu, Mas lihat Gada nggak? Lihat Palu? Di mana? Itu di dalam warna biru tadi katanya. Gue kan nggak tahu ya, dia bilang gitu ya. Terus nggak taunya itu tuh kayak manifestasi. Gue nggak apa-apa ya nyebutnya ya. Nggak apa-apa. Manifestasi dari sosok dewa mungkin ya. Dari sosok dewa. Oh iya, kayak manifestasi energinya lah ya. Iya, energinya kayak gitu. Dan itu ada di situ. Itu terlihat itu gede banget katanya. Jadi terlihat secara fisik. Kalau bagi visualnya, bagi visual mungkin yang ininya itu. Tapi anak-anak yang lain tuh kayak kebingungan gitu. Terus lo sendiri ngelihat itu? Kalau itu gua belum. Ini si Rizal sama si Sylvie. Oh, oke. Iya. Dari situ kita lanjut ke Gua Istana, guanya Pak Soekarno.
Oh iya, Iya. Gua Soekarno. Gua Soekarno diarahin sama bapak yang di pos 1 tadi. Hmm. Kamu dari situs Kawitan ke gua Pak Soekarno ya. Iya. Jalan lah kita. Jalan. Pas di situ kan ada musola ya. Hmm. Ada musola. Di sini pada saat sholat itulah nongol lagi wangi itu. Wangi Wangi kasturi. kasturi lagi. Itu aneh wanginya tuh kayak angin gitu lalu lalang, dan itu pertama kali gua nggak tahu di situ kalau itu kasturi. Dan gue suka banget wangi itu gitu. Temen gue yang si Silvi ini kayak kesurupan, keras badannya. Maksudnya kesurupannya tiba-tiba aja. Dia tuh kayaknya ngelihat sosok yang bawa wangi ini gitu loh. Oh. Dia kaget gitu, kayak melotot gitu, habis itu nunduk. Dia pokoknya liatnya di dalam musola itu. Oh, di situ ada musola. Ada musola. Ada musola. Gitu, iya. Di situ ada tulisan tuh, gue inget tuh. Tulisan dilarang membakar dupa di musola ini. Terus gue nyium itu kan. Wah, ini jangan-jangan dupa nih. Gue cari dupa, nggak ada. Nggak ada emang. Nggak ada. Di situ nggak ada. Nggak ada. Di situ yang si Silvi ini ngeliat sosok itu. Terus dia kesurupannya tuh maksudnya badannya tegang atau keras. Keras itu kan aja. Kita kan bisa tahu ya kalau gue kan pernah nanya ke guru. Mas, kalau misalnya orang kesurupan tuh tandanya di mana? Pegang aja badannya. Kalau misalnya keras, itu benar kesurupan. Tapi kalau lembek, gampar aja. Karena itu enggak. Karena yang benar kesurupan itu keras kan. Iya, habis itu dia ngeliat itu, gue tanya, dia nggak mau jawab. Terus ya udahlah, jalan lagi lah kita ke Gua Istana. Gue nggak tahu tuh mau ngapain. Iya. Yang si Silvi, Rijal, sama anak yang lain sama Mas Rudi ini masuk ke Gua Istana. Udah, gue liat di situ ada orang juga yang sampai bermalam gitu, sampai tafakur kayak. Iya, tapak lah. Tapak. Duduk di situ, gue biasalah, ya sila. Kalau gue zikir aja, zikir biasa. Di situ anehnya ya, kalau kita merem gini kan ada warna gelap ya. Iya. Tapi di situ pertama ungu berubah emas, habis itu hijau. Tapi nggak ada siapa-siapa yang ngeliat. Cuman warna tok. Dan yang si Silvi sama Rijal ini ngelihat Kliwon yang awal itu tuh di situ. Ada di situ. Di situ. Tempatnya di situ. Tempatnya dia memang base camp-nya lah. Mabesnya. Mabesnya si Kliwon tuh di situ. Dan ketika lo tadi cerita apa ya, bisa dibilang merem gitu, terus melihat beberapa warna, itu dirasakan oleh semuanya. Beda-beda mereka rasanya. Oh, oke, I see. Ya, itu mungkin buat yang bingung buat para buat sahabat rumput ya. Biasanya itu terjadi kalau kita lagi dalam kondisi meditasi biasanya. Meditasi. Jadi kalau meditasi banyak sebenarnya warnanya. Jadi kayak misalkan ada merah, terus ada kuning, terus ke hijau gitu kan. Sampai ya kalau bahasa meditasinya apa ya? Sampai ada bahasa ekstrimnya kayak gini. Sampai lu bisa ngeliat diri lu sendiri gitu. Ya, mungkin gue jelaskan karena mungkin banyak yang ini kali, banyak yang roaming. Warna apa sih sebenarnya? Coba aja kalau kalian merem dalam kondisi gelap dan dalam kondisi ada lampu. Kalau kondisi gelap tuh hitam doang tuh. Nah, dan tenang ya. Iya, hitam doang. Cuma kalau ngelihat warna itu kalau di depan itu ada lampu tuh. Nah, itu tuh jadi kayak ngelihat warna tuh. Nah, masalahnya kan kondisi nggak ada warna, nggak ada lampu. Aneh. Nggak ada lampu. Iya itu. Dan di dalam gua tuh bener-bener kayak lembab, ada suara tuh nging dong, gitu. Kayak lembab, ketutup kan. Kayak penging gitu ya, pengang gitu ya. Kayak gitu dari situ, nah nggak tahu jam gua bunyi kan jam 4. Titit jam digital. 4 sore. 4 sore. Bunyi kan, gue lihat jam 4, nggak tahu ke masjid kayak ada yang ngomong. Itu tuh bilang, kamu ini udah jam segini, sholat gitu. Sholat. Kamu cari apa di situ?
itu dunia semua isinya. Jadi tuh dia mau nyampein karena waktu itu ada yang plat merah, tahu kan ya, plat merah datang situ yang minta jabatan ini itu gitu. Jadi yang si Kliwon ini tuh perantara mereka itu. Dia tuh kayak netral, tapi ke negatif bisa, ke positif bisa, gitu. Kamu ngapain di sini? Cuman itu tok. Aku dengarnya, udah dari situ tak bangunin semua. Aku bangunin, nggak tahu di situ kayak ya udah mungkin agak kurang sopan ya kalau di gue ya, tapi gue tepak-tepak gitu loh, gue tepak-tepak pada hilang buyar konsentrasinya. Udah keluar, kita wudhu di ada air mancur, jadi itu sumber mata air gitu. Jadi biasanya kalau orang mau ritual mau di goa, mereka tuh biasanya mandi dulu di sini. Nah temen gue ada 4 orang dia mandi cowok, dimarahin sama si Sylvie ini. Lu pada mandi di situ? Iya emang kenapa? Cari batu yang lubangnya ada 9 apa 7 gitu. Hah? Cari batu? Udah cari aja cepet. Kita nggak tahu ya si Sylvie ini dia dapat arahan dari mana. Tapi anak 4 orang itu nyari batu. Nurut karena kan ya Sylvie doang yang bisa. Iya, habis itu dicari dan bener ketemu kan kata dia gitu. Karena orangnya ini agak keras, agak tegas si Sylvie ini. Ketemu kan, cari dulu, usaha dulu, baru ngeluh katanya. Ya udah, pada wudhu semua. Wudhu, kita mau asar. Dari asar ngobrol-ngobrol biasa, terus maghrib. Di maghribnya ini yang nggak. Sorry, sebelum ke maghrib. Tadi kan akhirnya sholatnya di gua itu atau di musola yang depan? Oh iya, sorry. Jadi goa, tempat pemandian itu, tempat ambil wudhu. Di sini kayak ada pendopo gitu. Pendopo, dan untungnya cukup untuk kita sholat. Itu sholat maghrib. Habis itu, gue disuruh imam sama si Rijal. Mas Raja imam. Waktu itu dipanggil itu. Karena kan nama gue kan ada rajanya, cuman nggak mau dipanggil itu. Norak. Iya, karena raja kan cuma yang di atas. Iya, kan? Benar. Iya. Habis itu, Mas Raja imam. Jangan lah. Gue punya pengalaman jelek soal ngimam norak. Bayangin, gue lupa surat Anas. Waktu SMA gue gimana? Gue ini terus lupa, diketawain gue. Makanya gue dari semenjak itu gue nggak mau imam. Bukannya diingetin malah diketawain. Iya. Semenjak itu gue nggak mau imam kan. Udah nggak apa-apa. Yang saya nyuruh. Yang mana yang? Mas udah. Udahlah, gue beraniin diri kan. Di situ tuh udah apal gue. Cuman mental itu loh. Gue sholat. Anehnya tuh gue baru ngucap usolli. Nangis gue bro. Aneh nangis nggak tahu kenapa, kayak nangis ya. Terus habis itu yang lain ikut nangis juga, sholat sambil nangis gitu. Habis itu sesudah itu gue jadi ceramah coba. Gue ngomong kayak bukan diri gue. Kayak kalian ngerti nggak sih? Kalian tuh udah banyak salah sama orang tua ini. Kayak ngomong sok bijak, sok dewasa gitu. Gue kalau ingetnya agak geli, tapi ya memang begitu gitu. Nangis kan, nangis kejar banget. Emang kalian udah ngelakuin apa aja sama orang tua kalian? Kalian nggak ingat sama dosa kalian semua? Itu gue ngomong gitu. Terus habis itu teman gue ini ada namanya si, ya sebutannya Nanang gitu. Ja katanya, Tobatan Nasuha katanya. Gue nggak tahu bro. Tobatan Nasuha, bayangin Islam gue bener-bener cetek. Gue nggak tahu. Tobatan Nasuha itu apa? Iya. Apaan? Dia ketawa sambil nangis. Gue juga ketawa sambil nangis kan di situ kan. Terus habis itu muncullah satu sosok. Si Sylvie ini nggak berani dilihat. Muncul dari arah, kalau dari arah masuk kan jalan sana itu kan laut ya. Muncul satu sosok yang wangi tadi, wangi yang sore tadi. Oh, oke, wangi kasturi tadi.
Dianya nggak mau jawab. Gue nanya kan, Lu nanya sama si Sylvie. Sylvie, dia siapa? Dianya nggak mau jawab karena itu tuh kerasa, dan bukan gua doang, yang lain nyium wanginya juga gitu. Jadi kan ada seenggaknya gua ada temen lah ya. Iya, ya. Semua. Kayak tengok-tengokan bingung Iya, semua. iya. Nanti kalau nyium sendiri kan, Iya, iya. waduh apaan nih. Tapi auranya tuh bukan negatif gitu, yang positif. Karena Sylvie sempat ada momen kayak kerasukan sebelumnya, ya akhirnya lu memastikan ke Sylvie ini. Iya, memastikan lagi karena wanginya sama kan, wanginya sama. Terus pas dia lihat juga spontan, wangi sama responnya dia ngeliat tuh bareng gitu. Oh iya. Gitu. Jadi ada yang datang gitu. Iya. Ada yang datang. Habis itu pokoknya selesai sholat itu tuh teman gue yang tadi nyuruh taubatan nasuha itu. Nanang. Gua namanya. Nanang. Coba lihat kanan kiri sama belakang katanya. Bandingin sama yang depan. Gue lihat kan kiri, kanan sama belakang. Itu tuh pohon bambu. Gini semua ke arah kiblat. Tapi yang anehnya yang depan kita itu nggak begini. Dia tegak gini. Pohon bambu. Pas di depan sini bambu. Yang kanan, kiri sama belakang itu tuh ngarah ke kiblat semua. Kayak nunduk gitu. Kayak iya. Nunduk gitu. Itu bukan ini ya, bukan metafisik ya. Iya. Tapi nyata. Karena yang lihat 15 orang itu ya. Lihat itu di situ kaget kan, kayak bersyukur lah, maksudnya ditongolin sama kebesarannya Allah yang seperti itu gitu. Karena aku nanya kan ke guru, emang kenapa masalah seperti itu? Salah satu tanah yang ibarat belum terlalu dijamah sama orang. Cuman mereka berpemahaman tempat itu tuh angker, padahal nggak sepenuhnya angker gitu. Walaupun memang ada, karena tujuan di situ tuh ada yang negatif, ada yang positif. Nah, habis itu sesudah dari maghrib itu kita keluar dari lokasi, balik lagi ke situs Kawitan. Situs Kawitan, di situ ada Pura Giri Salaka. Biasanya kalau nyepi itu ramai banget di situ. Iya. Nah, sebelum lanjut ke sana, gue penasaran sama si Rijal. Karena selama tadi di Gua Soekarno, Gua Istana itu kan kalau lo bilang kan Sylvie yang bisa ngelihat. Nah, pada dasarnya kalau dari cerita pertama itu kan Rijal dia bisa dalam tanda kutip bisa tahu atau ngelihat juga. Nah, Rijal nggak ngerasain atau nggak ngeliat apa-apa. Maksudnya dia nggak ngelihat hal yang sama kayak Sylvie lihat. Dia lihat, tapi diem aja, gitu. Dia ikut diem. Gue kan soalnya kalau dari si Sylvie-nya ini udah nggak mau jawab, si ininya Rijal nggak juga mau jawab. Jadi ibarat kayak Sylvie itu ini, Rijal tuh ini. Ya, Sylvie kayak ibaratnya kayak ratunya. Mungkin nggak tahu ya. Gambarannya gitu. Sylvie ratu, kayak Rijal tuh kayak ajudan ya. Iya. Oke. Gitu. Fine. Kita lanjut ke mana tadi? Pura Giri Salaka. Di situ ketemu sama pemangku. Jadi ketemu sama pemangku itu tuh dia lagi nyapu di depan situs Kawitan. Itu tuh tatoan, nggak pakai baju. Oh iya. Gue kan prasangka gue masih jelek di situ, si buruk, ini orang kayaknya nggak bener nih. Cuman Mas Rudi yang paling tua ini, yang paham spiritual ini, dia nyamperin pemangku itu, ngobrol berdua. Ada satu orang dia ngaku semar. Jadi niatnya tuh kurang baik, mau ngebohongin si Sylvie ini. Satu orang yang tatoan ini? Bukan. Beda lagi. Pengunjung lagi. Pengunjung lah. Pengunjung, tapi dia mengaku dia bisa ini itu, gitu. Pertama kita tuh ketipu. Kalian tuh kesini tuh sebenarnya harusnya ketemu sama saya, katanya. Aku ini semar, katanya. Kaget dong, apa tuh? Waduh. Ini masuk pewayangan ini. Udah masuk ke sono, Petruk Garengnya. Iya. Kaget kan gue kan.
aduh, dalam hati gue udah ngerasa itu ada yang nggak beres nih. Gue nggak jauh, pelan-pelan gue ke Mas Rudi sama pemangku ini di belakang. Iya. Ternyata Mas Rudi sama pemangku ini tuh ngebiarin anak-anak itu. Jadi pemangku ini bilang sama wes biarin aja katanya, biar jadi pembelajaran anak-anak. Aku kan duduk situ. Di situ nggak lama aku dengar suara nangis-nangis. Jadi si Silvi ini nangis-nangis di situ. Oh, bentar. Berarti lu ngikut ke Mas Rudi? Iya, posisinya itu nggak jauh. Iya, Maksudnya maksudnya nongkrong. maksudnya nggak lebih dekat ke Semar ini nih. Berarti di tengah-tengah di antara Semar dan Tadinya di si Semar ini. Semar ini, terus karena Iya, sama anak-anak kan. Karena dengerin dia ngomong, kita nunduk. Iya, karena udah mulai agak ini gue pura-pura mundur lah. Gue mundur. nggak dekat ke Terus Mas Rudi. ngeliat ini, gue pura-pura manggil. Mas, oi sini katanya. Ya udah gue kesana kan. Anak-anak yang lain masih di sana, masih ngedengerin ya. Ternyata mereka berdua ini ngebiarin anak-anak biar jadi pembelajaran katanya. Gak lama gue denger si Silvi ini nangis-nangis. Nangis-nangis kayak, kamu tuh istri saya di masa lalu. Yang si Semar ini tuh ngomong gitu ke Silvi ini. Ya modus-modus gitu lah. Tapi modus secara spiritual gitu kan. Tapi Silvi ini, sorry ya, secara physically dia cakep nggak? Ya, Lumayan lah. lumayan. Ya cakep. Oke. Oke, Ya, habis itu tuh gimana ya? Habis itu gue kan kesini. Terus dia ini nangis-nangis. Nggak lama pemangku ini dia nggak tahu baca mantra, megang tanah, terus digeprak gitu, kenceng. Itu anehnya sepersekian detik dia ngegeprak sama kayak angin topan gitu bareng. Kayak kenceng, nggak lama ranting tuh jatuh di deket si Semar itu. Kaget kan yang Semar itu. Oh iya, nggak tahu dia apa, mungkin dibatin. Nggak lama pergi. Terus si Silvi ini balik lagi, nangis dia. Makanya ini buat temen-temen juga mungkin ya, kalau misalnya, karena emang orang yang bisa lihat itu tuh dia tuh bisa mudah terpengaruh juga. Ya itu gampang ketarik gitu. Ya. Itu harus hati-hati makanya itu sebenarnya. Benar. Jadi orang yang dia dalam tanda kutip bisa gitu, karena dia kan menyebarkan energi. Iya. Dalam tanda kutip. Jadi buka ya. Beda sama kita yang kalau orang normal, orang biasa tuh kayak gerbangnya, pintunya ditutup aja gitu, dan aura kita tuh ya ada di dalam aja gitu, nggak keluar. Nah bedanya kalau orang yang bisa, dia ngebuka pintunya, jadi dia bisa keluar kapan aja. Minusnya adalah orang bisa masuk kapan aja. Iya. Bukan orang ya, energi lain bisa masuk kapan aja. Iya. Itu belum tentu orang bisa lihat tuh enak selamanya. Iya, benar. Ada plus minusnya juga, gitu. Ya mendingan nggak lihat sih. Mendingan nggak tahu sih. Iya. Habis itu dari situ diajaklah sama pemangku ini yang tadinya gua ngira dia nih, gua udah sujonin dia. Kita diajak makan makanan vegetarian, dia kan vege ya, Hindu kan. Makan sayuran, dijamu, dikasih tempat nginep, dijamu, makan. Di situ ngobrol, kita disuruh ke Parangireng besoknya. Oh iya. Parangireng itu tempat tafakurnya Sultan Hamengkubuwono IX sama Sunan Kalijaga. Jadi aku tanya kan ke guru, ke Mas Rudi, Mas ngapain di sini Mas? Ya nggak apa-apa, ini kan tempat tafakurnya Sunan Kalijaga sama Hamengkubuwono IX. Tanya dulu, jadi beliau itu dulu mau mensiarkan agama, itu kulonun dulu di sini sama yang di selatan, tempatnya di situ. Di situ, oh ya udah. Itu malamnya itu kan ada beberapa pantai ya. Masuk malam jam 1 malam. Jam 1 malam diajak pemangku ini yang Parangirengnya di hold dulu ya. Karena ini ada jam 1 malam ini. Oh berarti Parangirengnya besoknya. Ini berarti dari pagi
itu full sampai jam 1 malam itu. Maksudnya nggak ada istirahat. Istirahat tuh habis maghrib Isya sampai jam 12. Oh, Ngobrol-ngobrol. itu di istirahat di Puragiri Salaka. Oh, oke. Di situ ada kayak tempat nginep gitu. Disuruh nginep situ. Dijamu juga. Terus jam 1 malam Mangku Cokro namanya. Pemangku Cokro. Jadi pemangku Cokro ini tuh dia tuh orang yang ibarat ngepalain di Bali. Gua nggak tahu deh apa itu maksudnya tuh. Ibarat kita ustadz nih, ada ustadz, terus ada pemimpin ustadznya gitu. Ibarat kayak gitu dia tuh. Ya. Tatoan sininya bro. Ya. Gitu. Jadi buat info lah ya. Jadi memang kan ada keterikatan Bali dengan Jawa Timur lah ya. Karena jadi memang ada beberapa tokoh dari Bali gitu lah. Ada pemangku atau jangan kalau di Bali juga sebutannya pemangku kan, pemangku adat kan di sana. Itu memang kayak ibaratnya bursa transfer lah. Bursa transfer gitu. Atau mungkin yang memang orang Kediri mereka belajar di Bali gitu. Karena memang ada keterikatan. Pada dasarnya dulu kan memang ya ini sedikit lah ya, informasi sedikit lah ya. Karena memang kan dulu Pulau Dawa itu kan memang Jawa itu kan menyambung sampai Bali. Sampai Bali ya. Jadi keterikatan spiritual, terus keterikatan tokoh-tokoh agama itu juga saling keterkaitan lah kayak gitu. Oke, lanjut. Berarti tadi siapa Mangku Cokro? Itu dialah yang bisa dibilang apa ya? Mengayomi kalian pada saat di Puragiri. Puragiri itu istirahat. Jam 1 malam berangkat ke Pantai Terang Bulan. Pantai Terang Bulan. Itu ditemani oleh Mangku Cokro? Iya. Terang Bulan dekat Tranggulasi. Itu jam 1 malam jalan, dan dia kan bawa dupa ya. Dia sesuai keyakinannya. Kita juga sesuai keyakinan kita. Duduk. Gua kan bingung ya, kayak disuruh sila. Guru gua bilang, sila Mor. Zikir aja. Bingung kan. Gue zikir. Terus gue kayak orang bingung gitu loh. Gue kayak orang bingung. Yang lain udah pada sila, merem gitu. Gue merem. Tuh Suujon udah di mana-mana. Gue ngeri ada harimau kan iya. Lalu tengah-tengah ini kan monyet ya. Udah Suujon aja gue. Itu nggak lama guru gue nyamperin, datang. Guru. Iya yang gue bilang guru kedua Mas Rudi itu. Oh Mas Rudi, iya. Karena gue pikirannya si Suhu. Bukan. Ini Mas Rudi. Iya Mas Rudi lah, Mas Rudi. Ya. Di situ Mas Rudi nyamperin gue, tetap gue. Kamu jangan bingung. Jangan anggap hidupmu kepunyaanmu, tapi anggaplah hidupmu kepunyaan Allah. Pasrahkan semua sama Allah. Jangan suudzon lillahi ta'ala. Zikirmu cuma satu tok katanya. Allahu Allah gitu. Habis itu gue zikir itu habis itu gue sila. Sila. Itu kan pasir ya? Iya. Kerasa kan pasir. Kayak kaki digini nih. Zep. Oh, kayak sedot gitu ya. Kesedot gitu. Ternyata itu detak kayak bumi. Detak kayak bumi, kayak jantung. Iya. Hidup gitu, kayak hidup. Awalnya gue kira nyapa nih kalau jengking. Iya, gue takut kan. Gue pas baliknya konfirmasi. Itu terus pokoknya gue konfirmasi ke Rudi, dia bilang itulah satu kebesaran Allah, itu detak bumi itu hidup, alam tuh hidup, kata dia. Aneh. Gue yang masih bingung sampai sekarang. Habis itu begitu zikir yang tadi itu, gue kayak recall ingatan waktu sama orang tua. Nangis sampai pernah nggak sih ngerasain kayak sakit banget di sini, terus nyakar pasir kayak kucing kalau lagi mau berak kan gitu kan, dicakar tuh saking sakitnya itu. Terus gue berhenti nangis, gue lihat langit, gue ngucap la haula wala quwata illa billahil azim kan. Tangan gue tuh gini, nggak tahu, tangan gue gini aja, tangan gue gini, ada awan di atas ini gini ngebuka. Aneh kayak itu kebelah gitu. Iya, ngebuka. Terus ada suara
suara itu masuk. Ada suara, gue inget banget. Dekatkan dirimu pada Allah, niscaya Allah akan menjamin dunia dan akhiratmu. Di situ gue bengong kan denger suara itu. Bengong sebengong-bengongnya, balik dari situ gue diem. Sampai ke tempat istirahat itu gue diem, gue masih diem, kaget. Habis itu yang lainnya, nah si Sylvie ini melotot mau masuk ke laut. Terus nggak lama dia melotot, dia diri, dia tuh pakai posisi gini ya, tangannya tuh gini, iya ya. iya gitu, iya gitulah. Di situ jalan depan dilihat anak-anak, ya udah dipegangin kan, pegangin, enggak, aku mau ke sana dulu.